Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Semua orang di atas tembok kota tercengang saat mereka menatap tempat di mana Lindong telah menghilang secara misterius. Terbukti, mereka tidak pernah menduga bahwa dia akan langsung menghilang dengan cara seperti itu. Seketika beberapa pasang mata berpaling untuk melirik siswan yang muram. Untuk masalah hari ini, Kekaisaran Tebing Iblis telah mengaktifkan semua pasukan mereka. Dan bahkan siswan, seorang praktisi tahap 1 Yuan Nirvana. Namun pada akhirnya, Lindong masih berhasil mendapatkan 1 juta pil Nirvana. Tindakannya ini tidak diragukan lagi, seperti 2 tamparan keras pada wajah Kekaisaran Tebing Iblis. Sambil melayang di udara, ekspresi siswan berubah bahkan lebih suram. Pada saat yang sama, jaring bersinar menyebar di langit secara bertahap meredup ketika para praktisi kerajaan tebing elit menuju ke arahnya dari segala arah. Ketika mereka melihat ekspresi suram di wajah siswan, tidak satupun dari mereka bahkan berani bicara. Kirim perintah saya ke bawah. Siapapun yang menangkap Lindong dan menyerahkan kepalanya akan diberi imbalan 1.500.000 pil Nirvana, ucap siswan dengan muram menyapu titik tempat Lindong menghilang. Setelah siswan berbicara, kilau yang membakar dan serakah segera memancar ke dalam mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Hadiah total adalah 1.500.000 pil Nirvana. Jika ada yang bisa mendapatkan jumlah mewah ini dan menggunakannya untuk menerobos panggung Nirvana, seseorang tidak akan kekurangan pil untuk menerobos. Sebuah kegemparan seperti ombak mencapai seluruh kota. Pada saat yang sama, beberapa orang yang tenang dan logis diam-diam menggelengkan kepala. Meskipun 1.500.000 pil Nirvana sangat menggoda, Lindong jelas tidak mudah mengalah. Karena ia bisa dengan mudah melarikan diri, bahkan setelah kerajaan tebing iblis mendirikan barikade yang kuat, itu tidak bisa untuk menangkapnya. Tentu saja, hanya sedikit orang yang logis dan waras. Lagi pula, 1,5 juta pil Nirvana sudah cukup untuk membuat sebagian besar orang menjadi gila. Siswan menatap kota yang gempar itu. Karena telah menyinggung kerajaan tebing iblis, saya akan memastikan Anda tidak memiliki tempat untuk bersembunyi di medan perang kuno. Lindong, aku ingin tahu berapa lama kamu bisa bersembunyi, gumam siswan. Sementara itu, di dalam dimensi kunci kuno misterius, ada arena batu hitam. Saat ini, itu benar-benar kosong dan tidak ada jejak kehidupan. Lindong mendarat di arena batu hitam sebelum dia melambaikan lengan bajunya. Segera, Little Flame melompat keluar dari lengan bajunya sebelum Little Martin juga keluar. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Lindong mengerutkan alisnya. Cobalah periksa tubuhmu, ucap Little Martin menggaruk wajahnya dengan ekspresi agak aneh. Ketika dia melihat ekspresi Little Martin, segera pikiran Lindong memasuki tubuhnya. Setelah mencari beberapa saat, setengah detik kemudian dia akhirnya menemukan sumber masalahnya. Di atas dantiannya ada bola bercahaya muncul. Di dalam bola bercahaya itu, benang-benang bersinar samar-samar mulai menyebar dan mereka tampaknya telah membentuk formasi kecil yang bersinar yang tidak jelas dan rumit. Aura itu menyebabkan hati Lindong tenggelam. Saat ia menatap hal itu, untuk sesaat Lindong benar-benar bingung. Terbukti, dia tidak bisa memahami bagaimana hal itu tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Namun, entah bagaimana, ia merasa bahwa formasi kompleks ini sedikit familiar. Lindong mengerutkan alisnya saat dia dengan hati-hati mengamati formasi bercahaya. Beberapa saat kemudian, ekspresinya akhirnya mulai berubah. Itu karena dia menemukan bahwa di bawah formasi bercahaya itu sebenarnya ada sesuatu yang menguras energi dari dalam dantiannya sebelum benar-benar diserap oleh formasi bersinar itu. Situasi ini menyebabkan jantung Lindong bergetar hebat. Benda itu benar-benar mencuri kekuatan Yuannya. Saat kemarahan mengisi hatinya, pikiran Lindong segera bergerak dan aliran Yuan Power melonglong ke depan dan dengan kejam menghantam formasi bercahaya itu. Namun terlepas dari usahanya, formasi bola bercahaya itu tidak bergerak sama sekali. Bahkan tingkat penyerapannya malah mulai meningkat. Setelah mencoba beberapa cara, Lindong masih gagal mencapai apapun. Karena itu, pikirannya keluar dari tubuhnya sebelum dia berbalik untuk bertanya pada Little Martin dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Apa sebenarnya itu? Ucap Lindong. Jika saya tidak salah, itu pasti menjadi formasi aneh yang tersembunyi di dalam tikar akumulasi roh. Eksistensinya memungkinkan pemilik tikar untuk memadukan 2 jenis energi yang berbeda, ucap Little Martin.
Formasi terkutuk itu menguras yuan power saya, ucap Lindong menggertakkan gigi saat dia berkata. Jika dia terus membiarkan formasi itu mengurasnya, itu akan berpengaruh dengan kultivasi. Meskipun hanya sedikit demi sedikit, jika proses pengeringan yang berkelanjutan terus terjadi, itu akan benar-benar berdampak padanya. Karena itu, Lindong harus segera menyingkirkan benda itu. Formasi ini tidak sesederhana itu. Sebelumnya, saya telah pergi memeriksa itu. Benda ini benar-benar memiliki sifat penggabungan yang ajaib, ucap Little Martin. Lindong memutar matanya. Bukankah ini sangat jelas? Dia menggunakan tikar akumulasi roh untuk memadukan yuan power dan energi mental dan menciptakan esensi energi yuan yang unik dan kuat. Ini bukan perpaduan biasa. Sebaliknya, ini adalah jenis perpaduan yang kompleks dan lebih rumit. Mungkin Anda benar-benar dapat menggabungkan 2 atau bahkan lebih jenis energi yang berbeda bersama-sama, ucap Little Martin berbicara. Dan ada sedikit keterkejutan jelas terpampang di matanya. Lindong akhirnya terkejut saat dia mengerti apa artinya itu. Bibirnya tanpa sadar bergetar sebelum jantungnya juga bergetar. Formasi ini benar-benar aneh dan dia tidak tahu apakah itu kabar baik atau kabar buruk untuk memilikinya di dalam tubuhnya. Ada 3 jenis energi berbeda di dalam tubuh Anda, yaitu Yuan Power, energi mental, dan Devouring Force. Jika Anda belajar mengendalikan formasi ini, mungkin Anda bisa menggabungkan ketiga jenis energi yang berbeda ini. Pada saat itu, jika Anda menggunakan energi yang digabung ini untuk mengaktifkan seni bela diri Anda, itu akan sangat kuat, ucap Little Martin. Kedengarannya bagus, tetapi formasi ini jelas tidak mudah. Sebelumnya, saya sudah mencoba dan gagal. Saat ini, itu masih menguras kekuatan yuan saya, ucap Lindong tersenyum pahit. Berdasarkan kemampuan Anda, tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mempengaruhi formasi ini. Anda perlu memiliki objek yang dapat mendominasi untuk menundukkannya agar dapat Anda gunakan sendiri, ucap Little Martin jelas sangat bijaksana. Lindong mengerutkan alisnya. Formasi ini bukan objek biasa dan memiliki latar belakang yang cukup tangguh. Oleh karena itu, tidak akan mudah untuk menunda dan mengendalikannya. Formasi ini pastilah merupakan trik dari seorang praktisi elit super. Jika individu biasa lainnya memegangnya, mungkin hanya sedikit yang dapat mereka lakukan. Namun, kamu berbeda, ucap Little Martin tersenyum sebelum menunjuk ke otak Lindong dan ke telapak tangannya. Meskipun Lindong diam-diam terkejut oleh praktisi super elit yang Little Martin sebutkan, dia dengan cepat mendapatkan akal sehatnya. Setelah itu, dia dengan lembut menggenggam telapak tangannya sebelum dia berkata, apakah yang Anda maksudkan adalah simbol leluhur melahap dan jimat batu misterius? Benar, terlepas dari latar belakang formasi ini, simbol leluhur melahap dan jimat batu misterius dapat menundukkannya, ucap Little Martin mengangguk-anggukkan kepalanya. Simbol melahap adalah salah satu dari 8 simbol kuno di dunia. Ia lahir dari alam dan memiliki kemampuan untuk melahap dunia. Sementara itu, jimat batu misterius memiliki latar belakang yang luar biasa juga. Sebelumnya, bahkan Little Martin gagal untuk memahami latar belakang penuhnya. Dengan 2 benda surgawi ini yang menekannya, tidak peduli siapa pencipta formasi ini, itu tidak akan dapat menahan mereka. Ketika dia melihat bagaimana antusiasnya Little Martin, Lindong diam-diam menarik nafas lega. Setelah itu, tanpa basa-basi lagi, dia segera duduk sebelum dia dengan sungguh-sungguh berteriak. Kalau begitu, mari kita mulai mencobanya. Little Martin dengan lembut menganggukkan kepalanya sebelum tersenyum dan berkata, sepertinya itu adalah berkah yang tersembunyi. Jika Anda dapat mengontrol formasi bercahaya ini, mungkin ini akan sangat bermanfaat bagi Anda di masa depan, ucap Little Martin. Lindong mengangguk dan dia tidak berbicara lagi. Dengan kilatan semangat di matanya, dia perlahan mengepalkan tangannya. Dia penasaran untuk mencari tahu seberapa kuat formasi ini. Terlepas dari latar belakang praktisi super elit yang menciptakan formasi ini, karena itu telah berada di dalam tubuhnya, ia harus menundukkannya. Pikiran Lindong kembali menjelajahi tubuhnya, dan formasi kuno yang melayang di dekat dantiannya sekali lagi muncul di depan matanya. Formasi bercahaya memancarkan cahaya redup. Setelah pemeriksaan lebih dekat, orang akan menyadari bahwa ada garis bersinar yang tak terhitung jumlahnya dalam formasi, menggeliat dan berubah-ubah. Karena ini, formasi tidak memiliki bentuk yang tetap. Lindong dengan hati-hati memeriksa formasi kuno. Formasi ini sangat kompleks dan sulit baginya untuk membayangkan bagaimana formasi kompleks semacam ini ada di dalam tubuhnya. Kekaguman tebal mengalir di matanya. Tidak peduli berbakatnya orang biasa, mustahil bagi mereka untuk membuat formasi lain seperti ini, ucap Little Martin menggemakan suara dalam pikiran Lindong. Sebelumnya formasi ini disimpan di dalam tikar doa roh, menyembunyikan sebagian besar kemampuannya. Saya
Dia ingin tahu apakah itu adalah tujuan asli dari penciptanya. Dalam hal ini, bahkan jika orang lain memperoleh tikar roh ini, dia hanya akan dapat menggabungkan dua jenis energi yang berbeda. Ketika dia mendengar kata-kata Little Martin, Lindong perlahan mengangguk. Kali ini, jika bukan karena fakta bahwa Sisuan sengaja menghancurkan tikar doa roh dan secara kebetulan formasi ini masuk ke dalam tubuhnya, dia dan Little Martin tidak akan mungkin menyadari betapa kuatnya formasi ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ucap Lindong bertanya. Dia tidak tahu bagaimana cara menundukkan formasi kuno ini. Karena itu, dia hanya bisa meminta bantuan Little Martin. Sebagian besar formasi, terlepas dari seberapa rumitnya mereka, selalu ada titik fokus di dalamnya. Selama kita bisa menekan titik fokus itu, kita bisa mengendalikan seluruh formasi. Ucap suara Little Martin perlahan terdengar keluar. Titik fokus, gumam Lindong dengan lembut, mengerutkan alisnya saat dia menatap penuh perhatian pada formasi kuno. Setelah semua, itu bukan hal sederhana untuk mengungkap titik fokus dari formasi yang kompleks seperti itu. Titik fokus yang disebut adalah titik di mana semua energi dalam formasi dikumpulkan. Karena sifat kompleks formasi ini, jika tidak diam, bahkan saya tidak akan dapat menemukan titik fokusnya. Namun, karena terus menguras yuan power Anda dapat menggunakannya untuk melacak titik fokusnya, ucap Little Martin lagi. Ketika mendengar kata-kata ini, mata Lindong sedikit cerah, lalu dia mengangguk. Segera aliran yuan power dengan cepat mengalir keluar dari dantiannya, mengalir ke dalam formasi kuno. Sementara itu, pikiran Lindong perlahan mulai merasakan yuan powernya mengalir. Ini pekerjaan yang cukup berat dan rumit. Oleh karena itu, Lindong gagal saat dia mencoba mengikuti aliran yuan power. Hal ini menyebabkan dia menjadi agak frustasi. Namun, meskipun dia merasa frustasi, dia tahu bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan tergesa-gesa. Oleh karena itu, Lindong hanya bisa menenangkan diri dan terus berusaha mendeteksi aliran yuan power. Akhirnya, dia diam-diam membenamkan dirinya ke dalam formasi yang sangat kompleks. Pencarian ini berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Bahkan, untuk seseorang seperti Lindong, itu masih sangat membebani energi mentalnya. Bagian dalam tubuh Lindong diam. Beberapa saat kemudian, suara yang sangat samar tiba-tiba bergema keluar dari formasi kuno. Begitu suara itu terdengar keluar, Lindong segera terbangun. Segera, sukacita yang luar biasa melonjak dari dalam hatinya. Sementara tatapannya melekat erat ke suatu tempat di dalam formasi kuno. Dia akhirnya menemukan di mana energi berkumpul. Little Martin yang mengikuti situasi akhirnya menghela nafas lega. Sepertinya, Lindong akhirnya menemukan titik fokusnya. Sekarang saya akan mencari tahu gelombang apa yang bisa digabungkan. Lindong menekan kegembiraan liar di hatinya saat dia menatap formasi kuno. Akhirnya dia tersenyum ketika dia memindahkan pikirannya. Segera, lubang hitam muncul di atas formasi dan aliran Devouring Force muncul dari situ. Begitu simbol melahap muncul, formasi kuno di bawah ini tampaknya telah merasakan sesuatu yang bisa mengancam keberadaannya. Seketika, cahaya di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Perubahan mendadak ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut dan tanpa sadar berseru kaget. Dia tidak pernah mengharapkan formasi ini benar-benar memiliki kecerdasan seperti itu. Segera, Lindong memfokuskan pikirannya dan simbol melahapnya sekali lagi berada di bawah kendalinya saat berubah menjadi sinar hitam pekat. Bersama dengan pikirannya, itu diarahkan ke dalam formasi kuno. Setelah simbol melahap dengan kuat menerobos masuk, suara berdengung yang aneh segera meletus dari formasi kuno. Kekuatan hisap yang kuat meledak, secara paksa menghisap pikiran Lindong ke dalam formasi juga. Begitu dia tersedot, pikiran Lindong segera kosong, namun dia dengan cepat pulih. Dia melihat cahaya terang yang mengelilingi tubuhnya, dan dia terkejut bahwa menemukan dia sekarang berada di tanah yang tidak diketahui. Garis bercahaya menyilang yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Saya telah berada di dalam formasi, gumam Lindong tercengang ketika dia melihat pemandangan ini. Dia benar-benar telah terhisap ke dalam formasi. Sementara itu, simbol leluhur melahap diam-diam melayang di atas Lindong. Aliran Devouring Force terus-menerus muncul untuk melindunginya. Lindong melihat ke depannya dan melihat bola bersinar. Sensasi kuno namun mendalam samar-samar muncul darinya. Dan sepertinya ada huruf-huruf kuno yang tertulis di permukaannya. Formasi kuno Universe. Mata Lindong menegang saat dia mencoba membaca karakter kuno ini. Akhirnya dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu nama dari formasi ini? Lindong, Anda saat ini berada di titik fokus formasi. Selama Anda bisa menekan bola bersinar, Anda bisa mengendalikan formasi itu, ucap suara Little Martin bergema dari luar formasi kuno. Lindong mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, dia menghembuskan nafas saat matanya berubah serius.
Dengan gelombang telapak tangannya, simbol leluhur melahap segera berlari ke depan, berubah menjadi lubang hitam saat melayang di atas bola bersinar. Segera, devouring force yang kuat menyapu keluar. Seolah-olah merasakan sesuatu, bola bercahaya mulai menggeliat. Segera, beberapa pilar cahaya menembak keluar dan benar-benar berhasil membelokkan devouring force. Formasi yang begitu kuat. Setelah melihat ini, mata Lindong sedikit menyusut. Meskipun dia masih tidak dapat sepenuhnya mengeluarkan kekuatan simbol melahap dengan kekuatannya saat ini, formasi ini bagaimanapun juga tidak berada di bawah kendali siapapun. Namun, itu masih mampu mempertahankan diri seperti itu. Meskipun demikian, terlepas dari seberapa kuatnya Anda tetap menjadi objek tanpa tuan. Selain itu, ini adalah tubuh saya dan Anda tidak punya hak untuk melakukan hal sesukamu. Gumam Lindong berubah serius. Dia harus menekan formasi ini. Jika tidak, itu akan terus-menerus menghabiskan kekuatan Yuannya. Dan jika formasi menjadi semakin kuat, itu bahkan mungkin mengambil alih tubuhnya dan menyebabkan kerusakan besar padanya. Segera Lindong mendesak, lubang hitam tumbuh lebih besar. Aliran devouring force yang megah terus-menerus menyerbu bola yang bersinar. Karena sedang diserang oleh simbol leluhur melahap, bola bercahaya tanpa putus asa mencoba untuk menolak, memperlambat devouring force. Ketika ia melihat jalan buntu ini, Lindong dengan dingin mendengus. Dengan jentikan pikirannya, sekilas uap putih tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya dan langsung menuju ke formasi alam semesta. Ini adalah jimat batu misterius. Setelah jimat batu misterius tiba, di bawah instruksi Lindong, segera muncul di bawah bola bercahaya. Cahaya putih hangat muncul, bergabung dengan devouring force untuk membentuk layar bercahaya hitam dan putih yang aneh. Namun, yang paling mengejutkan Lindong adalah bahwa devouring force ini, yang seharusnya bisa melahap semuanya, benar-benar menjadi lembut setelah kontak dengan cahaya putih dari jimat batu. Berkat layar bercahaya ini, bola bersinar yang penuh semangat akhirnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Karena melawan kekuatan gabungan dari dua harta surgawi yang kuat. Bahkan, formasi alam semesta kuno ini tidak memiliki pilihan selain menyerah. Sebuah layar bersinar hitam dan putih menyelimuti bola bersinar itu, satu di atas dan satu di bawah. Dua benda surgawi benar-benar menekan formasi alam semesta kuno. Getaran dari bola bercahaya akhirnya menghilang. Ketika Lindong melihat pemandangan ini, senyum muncul di wajahnya. Berkat kekuatan gabungan dari simbol leluhur yang melahap dan jimat batu misterius, dia mampu menekan formasi alam semesta kuno yang tidak diketahui asalnya. Mulai sekarang, formasi ini adalah miliknya. Meskipun ia telah kehilangan tikar doa roh, Lindong telah mendapatkan formasi kuno yang lebih kuat dan misterius. Ini benar-benar berkah yang terselubung. Siswan, aku benar-benar harus berterima kasih kali ini, gumam Lindong. Di dalam dimensi atau ruang kunci kuno misterius, mata Lindong yang tertutup rapat perlahan terbuka. Segera, ujung mulutnya membentuk senyum dingin. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita